Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajen Sasti dengan NIM 2013101099. Nah, di sini saya mau jelasin peran manajer dalam sebuah organisasi. Nah, pastinya di suatu perusahaan ada seorang manajer atau pemimpin yang memimpin perusahaan tersebut. Nah, apa sih manajer itu? Manajer merupakan individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan dalam suatu organisasi dan dilaksanakan atau dijalankan oleh para anggota dari organisasi tersebut. Nah, manajer dalam perusahaan itu pasti perannya sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi perusahaan. Nah, apa sih tugas dari manajer tersebut? Tugas dari manajer tersebut adalah untuk memastikan keseluruhan tujuan yang telah dirangkai atau telah yang ditetapkan agar dapat diwujudkan dengan melalui organisasi manajemen yang bersifat operasional maupun fungsional. Dan di organisasi lain pastinya manajer ini dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, terus ketua departemen, ketua bagian dan lain sebagainya. Inti dari tugas seorang manajer adalah untuk memastikan tujuannya dapat diwujudkan secara efisien dan efektif. Itu baik melalui kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Saya Eza Yuleda. Saya di sini akan menjelaskan tentang keahlian-keahlian manajemen. Untuk mengimplementasikan kegiatan manajemen beserta fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen atau managerial skill yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, khususnya organisasi bisnis. Keahlian tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Keahlian teknik atau technical skill, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan. 2. Keahlian dalam mengambil keputusan atau decision making skill, yaitu keahlian mengidentifikasikan masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atau permasalahan yang dihadapi. 3. Keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Keseluruhan keahlian manajemen tentunya perlu dimiliki oleh setiap pelaku bisnis untuk mewujudkan tujuan bisnisnya, terlebih jika dikaitkan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat dan perkembangan teknologinya yang semakin cepat. Keahlian tunggal tidak saja cukup untuk memenangkan persaingannya. Terima kasih. Ada beberapa keahlian lain yang diperlukan dalam manajemen atau mengolah bisnis, terutama jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global. Di antaranya keahlian tersebut adalah 1. Keahlian dalam manajemen global atau global management skill, yaitu keahlian manajemen yang tidak saja berfokus pada suatu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. 2. Keahlian dalam hal teknologi atau technological skill, yaitu keahlian material yang mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Katrina Octavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Pada praktiknya, berbagai keahlian tersebut diperlakukan dalam kegiatan bisnis berdasarkan peran dan tugas masing-masing orang dalam sebuah organisasi bisnis. Tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasional dibagi menjadi berbagai tingkatan yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Tingkatan-tingkatan manajemen yang dikemukakan oleh Nicholas McCook 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen tingkat puncak atau top management yang biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang terutama diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle management yang terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Untuk manajemen tingkat menengah, keahlian yang diperlukan diantaranya adalah konseptual,
komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Yang ketiga adalah manajemen supervisi atau tingkat pertama atau supervisor of first line management yang biasanya terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Di antara keahlian yang terutama perlu dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Yang keempat adalah manajemen non-supervisi atau non-supervisor management yang biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh dan pekerja bangunan. Keahlian yang dimiliki adalah teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Pada gambar tersebut ditunjukkan tingkatan-tingkatan manajemen melalui gambar segitiga di mana manajemen tingkat puncak berada di bagian paling atas dan manajemen non-supervisi berada di bagian yang paling bawah dari segitiga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tingkat puncak secara jumlah adalah paling sedikit dari sebuah organisasi, akan tetapi merupakan penanggung jawab tertinggi di sebuah organisasi. Sedangkan manajemen non-supervisi merupakan jumlah paling banyak dalam sebuah organisasi dan lebih cenderung sebagai pelaksana teknis dari sebuah organisasi. Pada praktiknya, beberapa keahlian manajemen yang sangat beragam berdasarkan tingkatan-tingkatan manajemennya sangat bersifat reaktif dan tergantung kepada budaya organisasi bisnis yang dijalankan. Jika budaya perusahaan yang dikembangkan cenderung terbuka dan demokratis, maka bisa jadi hampir seluruh personel di perusahaan dituntut untuk menguasai keahlian-keahlian manajemen sebagaimana diterangkan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sensio Ayu Pramesti dengan NIM 2003101122. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebagai seni dan sains. Manajemen sebagai seni dan sains, pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu manajemen. Salah satu keunikan dari ilmu manajemen adalah bahwa mereka yang menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki pengalaman atau mampu menjalankan kegiatan manajemen dalam praktik. Sebaliknya pula, mereka yang telah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan manajemen secara praktik belum tentu mengerti akan kerangka teoritis mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankannya. Yang terbaik tentu saja jika kedua-duanya dipadukan. Seseorang yang banyak mengetahui dan menguasai tentang pengetahuan manajemen sebaiknya mengimbangi pengetahuannya secara teoritis dengan pengalaman melalui praktik di dunia nyata, misalnya dalam dunia organisasi. Manajemen seni atau sains. Berdasarkan pengertian di atas, maka sering kita dapati pertanyaan apakah manajemen itu seni atau sains. Kedua pendapat tersebut memiliki keunggulan masing-masing, sekaligus keterbatasannya. Manajemen sebagai seni dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus. Adapun manajemen sebagai sains dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan.